Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Reaksi Bellingham terhadap gol kemenangannya pada menit ke-94 melawan Getafe. Jude Bellingham hampir mengambil atap baru dari Bernabeu yang telah direnovasi dengan gol penentu kemenangan pada menit ke-94 yang membuat para penggemar Real Madrid menyanyikannya dengan versi Hey Jude. Saya pikir itu adalah momen paling keras yang pernah saya alami di stadion ketika gol saya masuk. Dan kemudian ketika mereka menyanyikan Hey Jude di akhir, saya hanya ingin menoleh dan mendengarkannya. Kakiku gemetar, kata gelandang Inggris berusia 20 tahun itu. Headline Diario AS berbunyi, Bellingham adalah peluru perak Real Madrid setelah ia mencetak gol dari jarak dekat ke gawang Getafe, menyambar bola pantul saat tembakan Lucas Vazquez berhasil diselamatkan. Kemenangan ini melengkapi kebangkitan Madrid dan mempertahankan rekor 100% mereka di puncak La Liga. Joselu sebelumnya menyamakan kedudukan setelah gol pembuka Borja Mayoral di babak pertama. Bellingham kini telah mencetak 5 gol dan menjadi pemain pertama sejak Cristiano Ronaldo pada tahun 2009 yang mencetak gol dalam 4 pertandingan La Liga pertamanya untuk Real Madrid. Saya melihat rekan satu tim saya dan melihat mereka tidak khawatir dengan skornya, kata Bellingham tentang kebangkitan Madrid yang terlambat. Saya dipanggil untuk momen-momen ini dan itu adalah momen di mana saya merasa bisa mewujudkannya. Saya harus terus melakukannya dan memastikan para penggemar pulang dengan bahagia, imbuhnya. Real Madrid geram dengan banyaknya keputusan wasit saat menang kontra Getafe. Real Madrid melanjutkan rekor 100% mereka di La Liga pada hari Sabtu, meskipun hal itu tidak mudah bagi tim asuhan Carlo Ancelotti. Mereka tertinggal lebih dulu saat melawan Getafe, namun gol penentu kemenangan Jude Bellingham pada menit ke-95 mengamankan 3 poin. Itu adalah pertandingan yang membuat frustasi bagi Real Madrid dan mereka marah dengan sejumlah keputusan yang dibuat selama pertandingan oleh wasit Melero Lopez menurut MD. Pertama, Real Madrid merasa kiper Getafe David Soria seharusnya dikeluarkan dari lapangan setelah menangani bola di luar kotak penalti. Meskipun Lopez diyakini telah memutuskan untuk tidak mengeluarkan kartu tersebut karena tayangan ulang menunjukkan bola lebih dulu mengenai kaki Soria. Real Madrid juga dibuat frustasi dengan beberapa keputusan penalti. Mereka merasa Jude Bellingham yang mendapat penalti di babak pertama yang kemudian dibatalkan oleh VAR dilanggar di dalam kotak penalti. Begitu pula dengan David Alaba. Pemain Austria itu tampaknya dilanggar oleh Damian Suarez tetapi tidak ada yang diberikan. Terlepas dari rasa frustasi tersebut, Real Madrid akan bergembira karena telah memenangkan pertandingan tersebut. Mereka tetap menjadi satu-satunya tim di Liga yang memiliki rekor 100% dan mereka berharap dapat melanjutkannya setelah jeda internasional. 5 gol Bellingham dalam 4 laga pertamanya di La Liga juga menyamai rekor Cristiano Ronaldo saat pertama kali bergabung dengan klub tersebut pada tahun 2009. Reuni Real Madrid, Sergio Ramos menyegel transfer ke Al Ittihad. Sergio Ramos hampir pindah ke klub Liga Pro Saudi Al Ittihad di mana ia akan bergabung dengan mantan rekan setimnya di Real Madrid, Karim Benzema. Mantan kapten Real Madrid itu berstatus bebas transfer sejak meninggalkan Paris Saint-Germain pada akhir musim lalu. Dan dia akan bergabung dengan mantan rekan setimnya di Los Blancos, Benzema, setelah memilih untuk bergabung dengan Al Ittihad daripada Galatasaray menurut Marca. Benzema dan Ramos memenangkan 4 gelar Liga Champions bersama Real Madrid dalam periode 12 tahun yang gemilang bersama di Santiago Bernabeu. Ramos meninggalkan Real pada tahun 2021 untuk bergabung dengan PSG, sementara Benzema mengakhiri masa kerjanya yang panjang di ibu kota Spanyol selama musim panas untuk mengakhiri karirnya di Arab Saudi. Ramos telah mempertimbangkan beberapa opsi setelah meninggalkan PSG. Ada prospek untuk bergabung dengan klub masa kecilnya Sevilla, tetapi mereka memilih untuk tidak melakukan reuni karena tuntutan gaji Ramos dan fakta bahwa dia berusia 37 tahun. Dia juga mempertimbangkan untuk mengikuti jejak mantan rekan setimnya di PSG, Lionel Messi, dan pindah ke MLS, sementara Besiktas dan Galatasaray juga tertarik padanya. Detail akhir kontrak Ramos perlu diselesaikan sebelum dia dapat menyelesaikan transfer. Kemudian, pemain asal Spanyol itu akan diperkenalkan secara resmi bersama klub barunya yang merupakan juara bertahan Liga Pro Saudi. Akan menarik untuk melihat apakah dia memilih meninggalkan sepak bola Eropa sementara dia jelas masih cukup bagus untuk bermain di level Liga Champions.
Neymar mengirim pesan kepada bos Real Madrid Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti pantas mendapatkan pujian lebih dari apa yang didapatkannya atas pekerjaan yang telah ia lakukan di Real Madrid sejak kembali ke klub pada tahun 2021. Pelatih asal Italia itu telah membimbing mereka meraih setiap trofi selama 2 musim terakhir dan Los Blancos saat ini duduk di posisi teratas, berada di puncak klasemen La Liga setelah memenangkan keempat pertandingan Liga mereka hingga saat ini di musim yang sedang berjalan. Apa yang membuat laju ini semakin mengesankan adalah kenyataan bahwa Real Madrid tidak memiliki kedalaman sama sekali dan juga kehilangan beberapa pemain kunci karena cedera. Ancelotti belum mendapatkan hasil terbaik namun ia telah memanfaatkannya sebaik mungkin. Meski begitu, Ancelotti diperkirakan akan hengkang pada akhir musim ini ketika kontraknya habis dan dia banyak dikaitkan dengan pekerjaan di tim nasional Brazil. Ancelotti telah melakukan segalanya sebagai manajer di klub sepak bola, tapi dia belum pernah melatih tim nasional dan diharapkan bisa melakukannya dengan baik. Faktanya, Neymar tampaknya cukup terbuka dengan ide tersebut. Seperti dilansir G. Globo, Neymar berkata soal potensi penunjukan Ancelotti sebagai manajer timnas Brazil. Saya berbicara di sini, tapi saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak pernah berbicara dengan presiden atau siapapun. Jika itu Ancelotti, dia akan diterima dengan sangat baik. Dia adalah pria terkenal yang telah memenangkan segalanya dalam karirnya, katanya.